Apa yang akan saya bagikan mungkin akan mengejutkan Anda. Ini bukan sekadar sebuah pesan, tetapi sebuah panggilan, sebuah bisikan dari alam semesta yang menyentuh hati Anda dengan lembut namun kuat. Jika Anda merasa tertarik untuk menyimak pesan ini hingga akhir, percayalah, ini bukan kebetulan. Tuhan, dalam kebijaksanaannya, telah menuntun Anda sampai ke titik ini, membuka ruang dalam diri Anda untuk menerima sebuah kebenaran yang mendalam, yang mungkin selama ini Anda nantikan. Di hadapan Anda, terbuka jalan menuju perubahan besar dalam hidup, sebuah pergeseran dari sekadar keinginan yang mengapung di pikiran menjadi kenyataan yang bisa Anda sentuh dan rasakan. Keajaiban yang Anda nantikan mulai mendekat, pelan namun pasti, mengambil bentuk nyata dalam hidup Anda. Ini bukan sekadar soal mengubah pola pikir. Ini adalah perjalanan spiritual menuju kedalaman jiwa. Anda akan mulai merasa terhubung dengan energi yang lebih besar, merasakan dorongan dari dalam diri yang tak bisa dijelaskan namun selalu ada, membimbing setiap langkah Anda menuju realitas yang Anda impikan. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda akan menyaksikan keajaiban yang begitu nyata. Keajaiban-keajaiban ini bukan hal yang sulit bagi Anda untuk mengamati atau rasakan. Mereka akan hadir begitu cepat, tak terduga, mengalir dalam hidup Anda dan membuat Anda terpukau. Namun, penting bagi Anda untuk memahami pola dan mekanisme dari perubahan ini agar bisa selaras dengan energi yang mengalir dalam hidup Anda. Sebab, hanya dengan memahami cara kerja dari kekuatan ini, Anda bisa menjadi satu dengan arus kehidupan yang ingin membimbing Anda menuju keajaiban. Sebelum kita menyelami lebih dalam, saya mengajak Anda untuk menunjukkan dukungan pada perjalanan ini. Tekan tombol suka, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar dengan angka 77. Angka ini dipercaya sebagai simbol energi positif, penghubung antara keinginan Anda dan alam semesta, memperkuat vibrasi dari pesan yang sedang Anda terima. Jika hati Anda merasa dipanggil, jika ada getaran yang mengisyaratkan bahwa Anda adalah salah satu dari yang terpilih, maka Anda akan bertahan hingga akhir pesan ini. Karena jauh di dalam lubuk hati, Anda tahu bahwa pesan ini memang ditujukan untuk Anda. Bagi yang belum siap, mungkin pesan ini terasa berat dan sulit untuk diterima, dan tidak semua orang akan sampai di penghujungnya. Namun, bagi Anda yang bertahan hingga akhir, percayalah, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda sedang berada dalam perjalanan menuju pemenuhan, menuju peralihan dari sekadar keinginan menjadi keberlimpahan. Anda akan beralih dari kerinduan menjadi kepemilikan, dari harapan menjadi realitas yang nyata. Inilah perjalanan transformasi yang penuh makna. Pesan pertama, kekuatan keinginan. Jiwa terpilih, mari kita selami lebih dalam apa sebenarnya arti dari menginginkan. Ketika kita berbicara tentang keinginan, kita sedang mengakui adanya jarak, sebuah ruang antara tempat Anda berada dan tempat yang Anda inginkan. Jarak ini bukan hanya pengalaman mental atau emosional, tetapi juga spiritual. Keinginan adalah esensi dari mengetahui bahwa Anda diciptakan untuk lebih, bahwa hidup Anda memiliki cerita yang terus berkembang, dan bahwa sesuatu yang lebih besar ada di depan. Namun, kesadaran akan jarak ini dapat memicu dalam diri Anda rasa kerinduan, perasaan bahwa sesuatu yang penting hilang dari hidup Anda. Perasaan ingin ini seringkali membawa frustrasi, ketidaksabaran, dan terkadang kecemasan. Anda mungkin sedang berdoa untuk cinta, berharap akan kelimpahan finansial, merindukan kesuksesan, atau menginginkan kedamaian batin. Apapun yang Anda cari, keinginan menempatkan Anda dalam keadaan merindukan sesuatu yang terasa tak terjangkau, sesuatu yang selalu tampak satu langkah di depan Anda. Tetapi, saya ingatkan, orang-orang terpilih, bahwa keinginan adalah kekuatan yang kuat. Itu adalah percikan yang menyalakan api penciptaan. Tanpa keinginan, tidak ada motivasi untuk maju, tidak ada alasan untuk mengejar pertumbuhan, dan tidak ada dorongan untuk perubahan. Keinginan Anda, apakah itu doa yang dibisikkan, impian yang disimpan dalam hati, atau tujuan yang Anda usahakan, adalah benih yang ditanam di tanah subur alam semesta. Saat Anda menginginkan sesuatu,
Anda sudah mulai menggerakkan roda untuk mewujudkannya. Namun, inilah tantangannya. Banyak orang tetap terjebak dalam fase menginginkan. Mereka berdoa, mereka berharap, mereka merindukan, tetapi mereka tidak pernah bergerak melampaui tahap awal itu. Mereka terjebak dalam siklus keinginan tanpa pernah beralih ke keadaan memiliki. Mengapa hal ini terjadi? Karena keinginan semata-mata menempatkan Anda dalam posisi kekurangan. Itu terus-menerus mengingatkan Anda akan apa yang tidak Anda miliki, memperkuat gagasan bahwa ada jarak antara Anda dan keinginan Anda. Setiap kali Anda mengucapkan "saya ingin ini" atau "saya butuh itu", Anda secara energetik menyatakan bahwa itu belum menjadi milik Anda. Akibatnya, alam semesta terus merespon sekitaran kekurangan Anda, dan Anda menemukan diri Anda dalam keadaan menunggu yang tak kunjung selesai. Tetapi orang-orang terpilih, Anda tidak dimaksudkan untuk tetap berada dalam siklus keinginan. Anda dipanggil untuk beralih melampaui itu. Anda berbeda. Anda memiliki kekuatan untuk menggeser energi dari menginginkan menjadi memiliki, dan itulah kunci untuk membuka keinginan Anda. Saat Anda memahami bahwa keinginan adalah permulaan, bukan akhir, saat itulah Anda mulai merebut kembali peran Anda sebagai rekan pencipta bersama Tuhan. Anda lihat, ketika Anda tetap terjebak dalam fase keinginan, Anda menunggu secara pasif agar hal-hal terjadi, pintu terbuka, atau keadaan berubah. Tetapi ketika Anda melangkah ke dalam peran sebagai rekan pencipta, Anda menyelaraskan energi Anda dengan keyakinan bahwa apa yang Anda inginkan sudah dalam perjalanan. Anda menjadi peserta aktif dalam proses manifestasi Anda sendiri, tidak lagi mengejar impian Anda, tetapi membiarkannya mengalir kepada Anda. Mari kita selami lebih dalam. Ketika Anda beralih dari menginginkan menjadi memiliki, Anda menciptakan transformasi energi yang kuat dalam hidup Anda. Alih-alih fokus pada apa yang kurang, Anda mulai mewujudkan energi seolah-olah hal yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Saat Anda melakukannya, Anda menutup celah antara keinginan dan manifestasi. Inilah saat iman menjadi penting. Iman bukan sekedar berharap bahwa keinginan Anda akan terwujud suatu hari nanti. Iman adalah keyakinan penuh bahwa keinginan Anda sudah terpenuhi, bahwa mereka sudah menjadi milik Anda. Ketika Anda menggeser pola pikir dari "saya ingin" menjadi "saya punya", Anda masuk ke dalam kebenaran ilahi. Anda selaras dengan prinsip universal yang mengatakan bahwa apa yang Anda cari sebenarnya sedang mencari Anda. Pergeseran ini adalah apa yang mempercepat manifestasi keinginan Anda. Anda beralih dari keadaan merindukan ke keadaan menerima. Alih-alih terus bertanya, "Kapan ini akan terjadi?" atau "Mengapa ini belum terjadi?" Anda mulai hidup dalam frekuensi mengetahui bahwa itu sudah menjadi milik Anda. Anda mulai mengharapkan keinginan Anda muncul, menyadari bahwa waktunya sempurna, bahkan jika itu tidak persis seperti yang Anda antisipasi. Jiwa terpilih, pahami ini. Alam semesta selalu merespons energi Anda. Jika Anda terus memancarkan energi kekurangan dan keinginan, itulah yang akan terus Anda alami. Tetapi begitu Anda beralih ke dalam energi memiliki, segalanya mulai selaras. Anda akan mulai melihat tanda-tanda, sinkronisitas, dan peluang yang sesuai dengan getaran keinginan Anda. Pintu-pintu yang sebelumnya tampak tertutup akan terbuka. Sumber daya akan mengalir kepada Anda dengan mudah, dan hal-hal yang selama ini Anda doakan akan mulai terwujud. Tapi inilah intinya. Anda harus mempercayainya sebelum Anda melihatnya. Anda harus memegang energi memiliki, bahkan ketika itu belum terwujud di alam fisik. Inilah tempat banyak orang terjatuh. Mereka kehilangan keyakinan ketika tidak melihat hasil yang segera. Tapi begitulah cara manifestasi bekerja. Hanya karena Anda tidak dapat melihatnya, bukan berarti itu tidak sedang terjadi. Alam semesta selalu bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu dengan cara yang belum bisa Anda persepsikan. Peranmu, para terpilih, adalah tetap selaras dengan energi memiliki. Bicaralah seolah-olah itu sudah selesai, bertindaklah seolah-olah itu sudah milikmu, dan rasakan emosi, rasa syukur, kebahagiaan,
dan kegembiraan, seolah-olah manifestasi itu sudah terjadi. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya berharap sesuatu berubah, Anda sedang memerintahkan itu untuk ada. Anda sedang berkolaborasi dengan Tuhan, dan itu adalah tempat yang kuat. Jadi, ketika Anda mendapati diri ingin sesuatu, ingatlah ini. Anda tidak dimaksudkan untuk hidup dalam keadaan kekurangan. Anda dimaksudkan untuk beralih dari ingin menjadi memiliki. Anda dimaksudkan untuk melangkah ke dalam peran ilahi Anda sebagai kolaborator dan mengklaim apa yang sudah menjadi milikmu. Ketika Anda melakukannya, alam semesta akan merespons energimu dan membawa keinginanmu ke dalam realitas lebih cepat daripada yang pernah bisa Anda bayangkan. Pesan kedua, menggeser pola pikir. Para terpilih, saatnya untuk menyelami lebih dalam pergeseran pola pikir yang memindahkanmu dari ingin ke memiliki. Ini bukan hanya latihan mental sederhana. Ini adalah proses transformasi yang mengubah seluruh cara berpikir, merasakan, dan bertindakmu. Kebenarannya adalah, perbedaan antara ingin sesuatu dan memiliki sesuatu terletak pada pola pikirmu. Ini adalah bagaimana Anda memandang hubunganmu dengan keinginanmu. Ketika Anda berada dalam keadaan ingin, Anda terus-menerus menegaskan kepada diri sendiri dan kepada alam semesta bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Ini menciptakan penghalang energi antara Anda dan manifestasi keinginanmu. Pikirkanlah, jika Anda terus mengatakan, "Saya ingin ini" atau "Saya butuh itu", Anda dengan halus memberitahu alam semesta bahwa apa yang Anda inginkan belum menjadi milikmu. Selama Anda memegang keyakinan itu, alam semesta akan memantulkan kenyataan itu kembali padamu. Pola pikir ingin membuatmu berada dalam keadaan kekurangan. Anda mulai fokus pada apa yang tidak Anda miliki, dan itu menjadi energi dominanmu. Seperti yang Anda tahu, energi menarik energi yang serupa. Jadi, jika pola pikirmu dipenuhi dengan pikiran kekurangan, itulah yang akan terus Anda tarik ke dalam hidupmu, lebih banyak kekurangan. Tapi inilah rahasianya, para terpilih. Ketika Anda mengubah pola pikirmu menjadi memiliki, Anda memberitahu alam semesta cerita yang sama sekali berbeda. Alih-alih menegaskan apa yang hilang, Anda selaras dengan energi seolah-olah sudah memilikinya. Anda mulai berpikir, bertindak, dan merasakan seolah-olah keinginanmu sudah terpenuhi, dan alam semesta merespons energi itu dengan kelimpahan. Jadi, bagaimana cara membuat pergeseran ini? Dimulai dengan kesadaran. Anda perlu menjadi sangat sadar akan pikiranmu dan seberapa sering mereka mencerminkan keadaan kekurangan. Setiap kali Anda menyadari dirimu berpikir, "Saya berharap saya memiliki ini," atau "Saya butuh itu," berhenti dan ubah pikiran itu. Sebagai gantinya, katakan pada dirimu, "Saya bersyukur bahwa ini sudah menjadi milik saya." Meskipun Anda belum melihatnya dalam realitas fisikmu, bicaralah seolah-olah itu sudah selesai. Ini bukan tentang berpura-pura atau menipu diri sendiri untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar. Ini tentang selaras dengan kebenaran yang lebih tinggi, kebenaran bahwa keinginanmu sudah mulai terwujud di alam spiritual dan sedang dalam perjalanan kepadamu. Anda hanya perlu mengizinkan mereka memasuki realitasmu dengan mencocokkan energimu dengan energi memiliki, bukan ingin. Rasa syukur adalah alat yang kuat dalam proses ini. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda syukuri, Anda memberitahu alam semesta bahwa Anda sudah melimpah. Rasa syukur menggeser energi Anda dari kekurangan ke pemenuhan, dan pergeseran ini adalah yang mempercepat proses manifestasi. Jadi, alih-alih fokus pada apa yang tidak Anda miliki, fokuslah pada kelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda. Ini akan secara alami meningkatkan getaran Anda dan menyelaraskan Anda dengan energi memiliki. Visualisasi adalah praktik kunci lainnya. Luangkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan diri Anda sudah hidup dalam realitas memiliki keinginan Anda. Bayangkan diri Anda berada di rumah yang telah Anda impikan, atau dengan pasangan yang telah Anda doakan. Rasakan emosi, kebahagiaan, kedamaian, dan pemenuhan, seolah-olah itu sudah terjadi. Ketika Anda melakukan ini,
Anda sedang melatih pikiran bawah sadar Anda untuk menerima bahwa ini adalah realitas Anda, dan ketika pikiran bawah sadar Anda mempercayainya, alam semesta tidak memiliki pilihan selain membawanya kepada Anda. Penting juga untuk bertindak seolah-olah keinginan Anda sudah menjadi milik Anda. Ini bukan berarti menghabiskan uang yang tidak Anda miliki atau membuat keputusan yang sembrono. Ini berarti menghayati energi dari orang yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Bagaimana Anda akan berperilaku jika Anda sudah memiliki kelimpahan finansial yang Anda cari? Bagaimana Anda akan membawa diri Anda jika Anda sudah berada dalam hubungan penuh kasih yang Anda inginkan? Mulailah menghayati energi itu sekarang dan saksikan betapa cepatnya segalanya mulai bergeser. Para terpilih, pahamilah bahwa pergeseran pola pikir ini bukan tentang memaksakan sesuatu untuk terjadi. Ini tentang membiarkannya mengalir kepada Anda. Ketika Anda beralih dari ingin ke memiliki, Anda tidak lagi mengejar keinginan Anda. Anda menariknya dengan mudah karena energi Anda selaras dengan manifestasinya. Inilah kekuatan dari pergeseran pola pikir, dan ini tersedia untuk Anda sekarang. Pesan ketiga, mempercayai waktu ilahi. Sekarang, setelah Anda mulai memahami pentingnya beralih dari ingin menjadi memiliki, mari kita bicarakan aspek penting lain dari manifestasi, waktu ilahi. Para terpilih, salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan waktu keinginan Anda. Anda mungkin telah mendengar ungkapan, percayalah pada proses, dan meskipun terdengar klise, itu mengandung kebenaran yang mendalam. Alam semesta beroperasi pada waktu ilahi, bukan waktu manusia. Ketika Anda beralih ke pola pikir memiliki, penting untuk memahami bahwa apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Itu hanya masalah kapan akan muncul dalam realitas fisik Anda. Ini bisa menjadi bagian yang paling sulit bagi banyak orang, karena kita hidup di dunia yang mendorong gratifikasi instan. Tetapi kenyataannya, semuanya terjadi pada waktu yang sempurna dan dengan cara yang sempurna untuk kebaikan Anda yang tertinggi. Ketika Anda terjebak dalam pola pikir ingin, Anda sering merasa urgensi. Anda ingin segala sesuatu terjadi sekarang, dan ketika tidak terjadi, Anda mulai meragukan, mempertanyakan, atau bahkan kehilangan keyakinan. Inilah tempat banyak orang jatuh kembali ke siklus kekurangan. Mereka merasa frustrasi dengan waktu dan mulai berpikir, mungkin ini tidak akan terjadi, atau mengapa ini memakan waktu begitu lama. Keraguan dan frustrasi ini mengirim sinyal campur aduk ke alam semesta, yang bisa memperlambat atau memblokir manifestasi Anda. Tetapi, para terpilih, ketika Anda beralih ke pola pikir memiliki, Anda mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu ilahi. Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan kapan dan bagaimana keinginan Anda terwujud. Alih-alih bertanya, kapan ini akan terjadi? Anda menegaskan, saya tahu ini sudah selesai. Ini adalah deklarasi keyakinan yang kuat, menyelaraskan Anda dengan aliran waktu ilahi. Mempercayai waktu ilahi berarti memahami bahwa ada gambaran yang lebih besar yang sedang dimainkan. Terkadang hal-hal tidak terwujud dengan segera karena Anda sedang dipersiapkan untuknya. Alam semesta sedang menyelaraskan keadaan, orang-orang, dan peluang di balik layar yang mungkin belum Anda sadari. Ketika Anda mempercayai proses ini, Anda membiarkan segala sesuatu berkembang secara alami, tanpa memaksakan atau terburu-buru. Penting juga untuk diingat bahwa penundaan bukanlah penolakan. Hanya karena sesuatu belum muncul, bukan berarti itu tidak dalam perjalanan. Terkadang penundaan adalah tanda bahwa sesuatu yang bahkan lebih baik sedang dipersiapkan untuk Anda. Alih-alih merasa putus asa ketika sesuatu tidak terjadi secepat yang Anda inginkan, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk memperdalam keyakinan dan kepercayaan dalam proses. Sementara menunggu keinginan Anda terwujud, teruslah hidup dalam energi memiliki. Rayakan kemajuan yang Anda buat, meskipun terlihat kecil. Kenali tanda-tanda dan sinkronisitas yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar, dan yang terpenting, tetap selaras dengan getaran rasa syukur dan kelimpahan. Semakin Anda mempercayai proses,
semakin cepat segala sesuatu akan terwujud. Para terpilih, waktu ilahi selalu sempurna. Ini bukan tentang kapan Anda berpikir itu seharusnya terjadi. Ini tentang kapan itu dimaksudkan untuk terjadi demi kebaikan Anda yang tertinggi. Ketika Anda sepenuhnya menerima kebenaran ini, Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan dan menyerah pada aliran alam semesta. Ketika Anda melakukannya, keinginan Anda akan datang kepada Anda dengan cara yang bahkan lebih indah daripada yang Anda bayangkan. Pesan keempat, peran iman dalam manifestasi. Para terpilih, mari kita bicarakan peran iman dalam proses manifestasi. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya mewujudkan keinginan mereka dengan mudah, sementara yang lain berjuang, jawabannya sering terletak pada satu faktor kunci, iman. Iman adalah fondasi dari setiap manifestasi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan keinginan Anda dengan realitas. Iman bukan tentang berharap bahwa sesuatu mungkin terjadi. Ini tentang mengetahui bahwa itu akan terjadi. Ketika Anda memiliki iman, Anda tidak menunggu bukti fisik sebelum percaya. Anda percaya sebelum melihat bukti apapun. Inilah esensi dari manifestasi yang sebenarnya. Iman memungkinkan Anda untuk memegang energi memiliki, bahkan ketika realitas Anda saat ini belum mencapai titik itu. Ketika Anda berada dalam pola pikir ingin, mudah untuk membiarkan keraguan merayap masuk. Anda mungkin mulai mempertanyakan apakah keinginan Anda mungkin, apakah Anda layak mendapatkannya, atau apakah itu akan pernah terwujud. Keraguan ini melemahkan manifestasi Anda karena mengirimkan sinyal yang bertentangan ke alam semesta. Suatu saat Anda berkata, "Saya ingin ini," dan di saat berikutnya Anda berpikir, "Tapi bagaimana jika itu tidak terjadi?" Kebingungan ini memperlambat prosesnya. Namun, ketika Anda berada dalam pola pikir memiliki, iman Anda tak tergoyahkan. Anda berpegang pada keyakinan bahwa apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda, terlepas dari bagaimana keadaan di luar. Inilah jenis iman yang memindahkan gunung. Ketika Anda percaya dengan tingkat kepastian ini, alam semesta tidak punya pilihan selain mewujudkan keinginan Anda menjadi kenyataan. Iman membutuhkan kesabaran, tetapi juga tindakan. Anda tidak bisa hanya duduk dan berharap keinginan Anda akan muncul secara ajaib. Anda perlu mengambil tindakan yang terinspirasi yang selaras dengan iman Anda. Ini mungkin berarti keluar dari zona nyaman, mengambil keputusan berani, atau mempercayai intuisi meskipun itu tidak masuk akal secara logis. Iman tanpa tindakan adalah mati. Dan tindakan Anda harus mencerminkan keyakinan bahwa apa yang Anda inginkan sudah dalam perjalanan. Para terpilih, ketika Anda hidup dalam iman, Anda tidak hanya menunggu secara pasif keinginan Anda untuk terwujud. Anda secara aktif berpartisipasi dalam prosesnya. Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima, dan saat itulah segalanya mulai berpihak pada Anda. Iman adalah kunci yang membuka pintu untuk memiliki segala sesuatu yang Anda inginkan. Sekarang setelah Anda memahami kekuatan iman, mari kita terus menjelajahi bagaimana pergeseran ini dari ingin menjadi memiliki terwujud dalam hidup Anda. Pesan kelima, menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Para terpilih, mari kita bicarakan tentang frekuensi kelimpahan dan bagaimana itu berperan penting dalam pergeseran Anda dari ingin menjadi memiliki. Segala sesuatu di alam semesta beroperasi berdasarkan energi, pikiran, emosi, dan keyakinan Anda, semuanya membawa frekuensi tertentu, dan frekuensi itulah yang menarik pengalaman Anda. Ketika Anda berada dalam keadaan ingin, energi Anda bergetar pada frekuensi kekurangan. Anda mengirimkan sinyal kepada alam semesta yang mengatakan, "Saya tidak memiliki apa yang saya inginkan," dan alam semesta merespons sesuai dengan itu. Namun, ketika Anda beralih ke energi memiliki, Anda mulai bergetar pada frekuensi kelimpahan. Anda tidak lagi terfokus pada apa yang hilang dari hidup Anda. Sebaliknya, Anda selaras dengan perasaan bahwa keinginan Anda sudah terpenuhi. Inilah kunci untuk memanifestasikan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Alam semesta merespons energi yang Anda pancarkan,
dan ketika Anda selaras dengan kelimpahan, Anda menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Jadi, bagaimana cara menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan? Itu dimulai dengan emosi Anda. Salah satu cara paling kuat untuk mengalihkan energi Anda adalah dengan mengembangkan perasaan syukur, kegembiraan, dan kepuasan. Ketika Anda merasa bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda mengirimkan pesan yang mengatakan, "Saya berkelimpahan." Ini, pada gilirannya, menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Meskipun Anda belum sepenuhnya mewujudkan semua yang Anda inginkan, temukan hal-hal dalam hidup Anda yang membawa kebahagiaan dan fokuslah padanya. Itu bisa sesederhana matahari terbenam yang indah, cinta dari teman atau anggota keluarga, atau ketenangan pagi yang sunyi. Ketika Anda menempatkan perhatian pada momen-momen kecil dari kebahagiaan dan kelimpahan ini, Anda mulai mengalihkan energi keseluruhan Anda, dan saat Anda melakukannya, alam semesta mulai memperhatikan. Aspek penting lainnya dari menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan adalah bagaimana Anda berbicara tentang keinginan Anda. Ketika Anda berada dalam keadaan ingin, Anda mungkin mendapati diri Anda mengatakan hal-hal seperti, "Saya butuh lebih banyak uang," atau "Saya berharap saya memiliki pekerjaan yang lebih baik." Namun, ketika Anda beralih ke pola pikir memiliki, bahasa Anda berubah. Anda mulai menegaskan bahwa apa yang Anda inginkan sudah dalam perjalanan. Alih-alih mengatakan, "Saya butuh lebih banyak," Anda berkata, "Saya bersyukur atas berkah keuangan yang mengalir ke dalam hidup saya." Pergeseran dalam bahasa ini sangat kuat karena kata-kata Anda membawa energi, dan kata-kata yang Anda ucapkan menciptakan realitas Anda. Visualisasi juga merupakan praktik kunci dalam menyelaraskan diri dengan energi memiliki. Luangkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan diri Anda sudah hidup dalam realitas yang Anda inginkan. Bayangkan diri Anda di rumah impian Anda, mengemudikan mobil yang Anda inginkan, atau merasakan cinta dan kedamaian yang telah Anda idamkan. Namun, jangan hanya melihatnya, rasakan. Emosi di balik visualisasi adalah yang membuatnya efektif. Ketika Anda bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan rasa syukur memiliki apa yang Anda inginkan, Anda mengirimkan sinyal yang kuat kepada alam semesta yang mengatakan, "Ini adalah realitasku." Penting juga untuk melepaskan perasaan keraguan, ketakutan, atau ketidaklayakan yang mungkin menghalangi keselarasan Anda dengan kelimpahan. Emosi dengan frekuensi rendah ini bisa menciptakan resistensi dan memperlambat proses manifestasi. Jika Anda merasa ragu atau takut, akui emosi tersebut, tetapi jangan terlalu memikirkannya. Ingatkan diri Anda bahwa Anda layak mendapatkan semua kelimpahan yang ditawarkan alam semesta. Anda adalah orang terpilih, dan kelimpahan adalah hak Anda sejak lahir. Saat Anda terus menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan, Anda akan menyadari pergeseran dalam realitas eksternal Anda. Kesempatan akan datang, pintu akan terbuka, dan hal-hal yang dulunya Anda anggap tidak mungkin akan mulai terwujud dalam hidup Anda. Inilah kekuatan menyelaraskan diri dengan energi memiliki. Itu mempercepat proses manifestasi dan membawa keinginan Anda lebih cepat dan tanpa usaha. Para terpilih, ingatlah bahwa pergeseran ini dari ingin menjadi memiliki, bukan hanya tentang mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini tentang menghayati energi kelimpahan di semua bidang hidup Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya menarik berkah material, tetapi juga mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang lebih besar. Inilah esensi sejati dari kelimpahan. Pesan ke-6. Melepaskan resistensi. Para terpilih. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya menarik berkah material, tetapi juga mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang lebih besar. Inilah esensi sejati dari kelimpahan. Saat Anda melanjutkan perjalanan dari ingin menjadi memiliki, ada langkah penting yang sering diabaikan banyak orang, kekuatan penyerahan. Meskipun penting untuk menyelaraskan diri dengan energi memiliki, sama pentingnya untuk melepaskan resistensi yang mungkin menghalangi aliran keinginan Anda.
Resistensi muncul dalam berbagai bentuk. Bisa muncul sebagai keraguan, ketakutan, ketidaksabaran, atau kebutuhan untuk mengontrol bagaimana dan kapan keinginan Anda terwujud. Untuk sepenuhnya menerima pergeseran ke memiliki, Anda harus belajar melepaskan dan mempercayai prosesnya. Menyerah tidak berarti menyerah pada keinginan Anda. Itu berarti melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap detail tentang bagaimana keinginan tersebut akan datang. Ketika Anda mencoba memaksa sesuatu terjadi, Anda menciptakan ketegangan dan resistensi yang sebenarnya dapat memperlambat atau menghalangi manifestasi Anda. Namun, ketika Anda menyerah, Anda memungkinkan alam semesta untuk bekerja dengan sihirnya dan membawa keinginan Anda pada waktu yang paling ilahi dan sempurna. Tindakan menyerah memerlukan iman. Anda harus mempercayai bahwa alam semesta tahu apa yang terbaik untuk Anda dan bahwa segala sesuatu berkembang persis seperti seharusnya. Ini bisa menjadi tantangan, terutama jika Anda telah menunggu lama atau jika segala sesuatunya tidak tampak terjadi secepat yang Anda inginkan. Namun, ingatlah, para terpilih, waktu ilahi selalu sempurna. Hanya karena Anda belum melihat hasilnya, bukan berarti hasil tersebut tidak dalam perjalanan. Salah satu cara paling efektif untuk mempraktikkan penyerahan adalah melalui meditasi dan kesadaran. Ketika Anda bermeditasi, Anda menenangkan pikiran dan terhubung dengan diri yang lebih tinggi. Ini memungkinkan Anda untuk melepaskan kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan yang mungkin menghambat Anda. Dalam keadaan damai dan tenang ini, Anda dapat menyerahkan keinginan Anda kepada alam semesta dengan kepercayaan dan iman. Anda melepaskan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana atau kapan keinginan tersebut akan terwujud, dan cukup mempercayai bahwa keinginan tersebut akan terwujud. Aspek lain dari penyerahan adalah ketidakmelekatan. Ketidakmelekatan tidak berarti Anda berhenti peduli tentang keinginan Anda. Itu berarti melepaskan keterikatan emosional pada hasilnya. Ketika Anda terikat secara emosional pada keinginan Anda menciptakan resistensi karena Anda takut tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Namun, ketika Anda melepaskan keterikatan, Anda membebaskan diri dari ketakutan itu. Anda memahami bahwa, terlepas dari apakah keinginan tersebut terwujud seperti yang Anda bayangkan atau tidak, Anda akan baik-baik saja. Ketidakmelekatan ini memungkinkan Anda untuk tetap berada dalam keadaan damai dan percaya, yang mempercepat proses manifestasi. Menyerah juga berarti terbuka untuk menerima dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Terkadang alam semesta memberikan keinginan kita dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan, dan jika kita terlalu terikat pada hasil tertentu, kita mungkin kehilangan sesuatu yang bahkan lebih baik. Dengan menyerah, Anda memungkinkan alam semesta membawakan Anda apa yang benar-benar untuk kebaikan tertinggi, meskipun itu terlihat berbeda dari apa yang awalnya Anda inginkan. Ketika Anda melepaskan resistensi dan menyerah pada aliran alam semesta, Anda membuka diri untuk menerima dengan cara yang melampaui imajinasi Anda. Disinilah keajaiban terjadi. Tugas Anda adalah fokus pada menyelaraskan diri dengan energi memiliki, dan alam semesta akan mengurus sisanya. Pesan ketujuh, hidup dalam keadaan memiliki. Para terpilih. Sekarang, Anda telah memahami pergeseran mendalam dari ingin menjadi memiliki, menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan, dan kekuatan transformasi dari penyerahan. Namun, perubahan yang sesungguhnya terjadi ketika Anda sepenuhnya menghayati keadaan memiliki. Ini bukan hanya pergeseran mental. Ini tentang mengintegrasikan kekuatan ilahi dalam diri Anda dan menjalani hidup seolah-olah Anda sudah memiliki segala yang Anda inginkan, karena secara spiritual, Anda memang memilikinya. Hidup dalam keadaan memiliki berarti tidak lagi mencari validasi eksternal atau bukti tentang nilai diri Anda. Anda memahami bahwa kelimpahan dimulai dari dalam. Fakta bahwa Anda menginginkan sesuatu adalah tanda bahwa hal itu sudah dalam perjalanan. Alam semesta merespons kejelasan dan energi Anda. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa hidup dalam keadaan memiliki ketika saya masih melihat kekurangan? Disinilah kekuatan ilahi Anda berperan.
Hidup dalam keadaan memiliki bukan tentang menyangkal keadaan saat ini. Ini tentang melampaui keadaan tersebut. Anda menyadari bahwa segala yang Anda inginkan sudah tersedia bagi Anda, meskipun belum terwujud secara fisik. Anda tidak lagi ditentukan oleh kondisi-kondisi Anda, tetapi oleh koneksi Anda dengan kelimpahan ilahi. Sebagai co-creator bersama alam semesta, Anda tidak menunggu berkah. Anda secara aktif menciptakannya. Hidup dalam keadaan ini membawa iman, kepercayaan, dan rasa damai. Anda tidak lagi mengejar, Anda menerima. Energi Anda bergeser, dan Anda menjadi magnet bagi apa yang selaras dengan tujuan Anda. Kesempatan, hubungan, dan sumber daya mengalir kepada Anda dengan mudah. Keadaan ini juga mengubah cara Anda mendekati tujuan Anda. Tidak lagi termotivasi oleh kekurangan, tujuan Anda mencerminkan ekspansi ilahi Anda. Anda tidak mencoba mendapatkan sesuatu untuk merasa lengkap. Anda memperluas kelimpahan yang sudah ada dalam diri Anda. Percayalah bahwa segalanya bekerja untuk kebaikan tertinggi Anda. Bahkan kemunduran adalah persiapan untuk kesuksesan yang lebih besar. Percayalah pada waktu ilahi, dan lepaskan kecemasan tentang kapan atau bagaimana segala sesuatunya akan terwujud. Hidup dalam keadaan memiliki juga meluas kepada orang lain. Anda tidak lagi bersaing atau membandingkan. Sebaliknya, Anda merayakan keberhasilan orang lain, mengetahui bahwa kelimpahan itu tak terbatas. Keadaan ini luas dan berakar pada cinta. Saat Anda hidup dalam keadaan memiliki, hidup Anda mulai beralih. Anda berhenti melihat hambatan sebagai rintangan dan mulai melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Anda merangkul perubahan, mengetahui bahwa itu membawamu lebih dekat pada takdir ilahi Anda. Hidup dalam keadaan kelimpahan bukan hanya soal memiliki banyak hal, melainkan sebuah perjalanan batin yang mengajak kita untuk menemukan ketenangan, keselarasan, dan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan. Saat kita mengintegrasikan prinsip kelimpahan ke dalam hidup sehari-hari, kita berlatih untuk melepaskan keterikatan pada hasil dan belajar mempercayai bahwa proses kehidupan selalu berjalan dengan tujuan yang lebih tinggi. Setiap langkah yang kita ambil adalah undangan untuk semakin dekat dengan kekuatan ilahi yang mengalir dalam diri, menjadikan kita seorang co-creator dalam menciptakan kehidupan yang penuh berkah. Dengan rasa syukur sebagai fondasi, kita belajar melihat keindahan dari setiap momen yang hadir. Dalam kesadaran ini, kita menjadi lebih mampu untuk menerima keadaan apapun yang datang tanpa rasa takut atau kekhawatiran. Perlahan, kita menyadari bahwa hidup memang dirancang untuk mengalir, dan semakin kita berserah pada arus ini, semakin banyak hal baik yang datang dengan sendirinya. Keberadaan kita pun menjadi sumber cahaya bagi dunia di sekitar, membawa ketenangan bagi mereka yang bertemu dengan kita. Seiring waktu, hidup dalam keadaan memiliki ini akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Sinkronisitas terjadi lebih sering, dan kita akan berada di tempat yang benar, bertemu orang-orang yang tepat, serta menerima apapun yang kita butuhkan di setiap saatnya. Keajaiban ini bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan hasil dari hidup yang selaras dengan alam semesta. Disinilah rahasia hidup dalam kelimpahan. Semakin kita terbuka, semakin besar pula dampak positif yang kita bawa ke segala penjuru hidup. Ketika kita merangkul peran sebagai makhluk ilahi dan co-creator, intuisi kita semakin tajam dan keyakinan kita tumbuh kuat. Tanpa perlu ragu lagi, kita mampu mendengar bisikan lembut dari kekuatan yang lebih tinggi yang membimbing kita. Tidak lagi kita meragukan diri atau langkah yang kita ambil. Dengan bimbingan ilahi, setiap langkah kita penuh dengan keberanian dan kejelasan, dan kita bergerak maju dengan tujuan yang jelas. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kita selalu dibimbing oleh kekuatan yang jauh melampaui apa yang terlihat. Pada akhirnya, hidup dalam kelimpahan adalah tentang mengingat jati diri sejati kita, makhluk yang hadir untuk merasakan keajaiban dan kedamaian. Kita bukanlah di sini untuk bergumul dalam kekurangan atau kekhawatiran, melainkan untuk mengalami pertumbuhan, perluasan, dan pemenuhan diri. Saat kita memahami ini, kita mulai melihat hidup dalam perspektif yang lebih luas,
menyadari bahwa kita diciptakan untuk berkembang dan mewujudkan semua keinginan yang sejalan dengan jiwa kita. Para terpilih, waktumu adalah sekarang. Percayai bahwa segalanya telah tertata untuk mendukungmu dalam meraih apapun yang diinginkan hatimu. Dengan membuka hati dan membiarkan keajaiban masuk, kita mengubah perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan iman dan penyerahan diri yang penuh keindahan. Tiada lagi perjuangan atau pengejaran, melainkan sebuah penerimaan terhadap segala yang sudah menjadi milik kita. Hidup dalam kelimpahan berarti menerima kenyataan bahwa kita telah lengkap, layak, dan penuh. Pergeseran ini telah dimulai, dan saat kita terus hidup dalam kelimpahan, alam semesta siap untuk mengalirkan berkah yang tak terhingga. Setiap bagian dari diri kita menyatu dalam energi ilahi, menciptakan resonansi yang mengundang segala sesuatu yang baik. Para terpilih, percayalah bahwa Anda tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Anda selalu didukung oleh kekuatan yang lebih besar. Terimalah berkah ini, karena saat kita menyatu dengan tujuan ilahi, hidup kita akan berkembang melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Sampai bertemu lagi, dan teruslah berjalan dalam terang ilahimu, karena Anda memang mampu mewujudkan segala kebaikan dalam hidup ini.